Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada waktu Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat beriman, warga gereja, umat Katolik, senantiasa diundang untuk mendengarkan sabda Allah. Mendengarkan sabda Allah belum cukup. Kita mesti mengamalkan sabda itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita
berguna bagi orang lain. Sabda Allah dalam kitab suci adalah suatu undangan dari Allah sendiri. Kita diundang untuk hidup di dalam rohnya, sehingga menghasilkan buah berlimpah. Allah juga menghendaki kita senantiasa bergantung pada cintanya. Allah dengan kemurahannya senantiasa mencurahkan rohnya yang kudus, agar kita mampu mewartakannya kepada sesama kita. Dalam situasi apapun, Tuhan Yesus juga senantiasa hadir dan membawa harapan bagi kita. Di dalam diri Tuhan Yesus, semua orang diundang untuk merasakan kasih Allah dan mewartakan kasih itu bagi sesamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang membaca Alkitab dan mengajar orang banyak di rumah ibadat. Saat membaca kitab Nabi Yesaya, Tuhan Yesus menemukan nas yang menubuatkan kedatangannya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang dimaksud dari nas itu adalah dirinya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya, kata Yesus. Kepada orang-orang di sekitarnya waktu itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dirinya diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dialah yang menggenapi nubuat Yesaya itu. Akan tetapi pernyataan itu tidak serta-merta membuat senang semua orang. Tidak juga serta-merta semua orang percaya dengan perkataannya. Sekalipun perkataan itu benar, di antara orang banyak di rumah ibadat itu ada yang menerima, tetapi tidak sedikit pula yang menolak Yesus. Saudaraku terkasih, yang dialami Tuhan Yesus sama dengan yang dialami para nabi yang diutus Allah. Tuhan Yesus mengungkapkan peristiwa naas yang dialami para nabi itu. Akan tetapi, setelah mendengar semuanya itu, ada orang yang terusik dan marah. Mereka tahu yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah fakta dan kebenaran. Karena tidak mau kehilangan muka, mereka mencari cara untuk mengusir Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam diri Tuhan Yesus Allah hadir dan mencurahkan rohnya yang kudus dan mengundang manusia mengikuti jalan keselamatan. Akan tetapi, tawaran keselamatan itu tidak selalu ditanggapi manusia. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai Putra Allah membawa jaminan keselamatan, tetapi tidak semua manusia menerimanya. Hanya orang yang menerima dan percaya kepadanya dan mendengarkan sabdanya yang akan memperoleh keselamatan. Saudaraku yang terkasih, situasi dunia saat ini masih sangat menakutkan akibat pandemi COVID-19. Tawaran supaya menjalankan protokol kesehatan kadang dianggap remeh, sehingga banyak orang dengan sengaja atau lalai tidak melaksanakannya. Protokol kesehatan bisa dimaknai tawaran untuk selamat dari penularan virus yang belum ada obatnya. Kenyataannya, tidak semua orang patuh. Mungkin termasuk kita juga. Situasi sulit ini bisa membuat kekosongan jiwa dan menipisnya harapan. Melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan harapan dan membawa sukacita. Yakinlah bahwa hari ini genaplah nas itu. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dan mengamalkannya? Apakah tawaran keselamatan itu berlalu begitu saja dalam hidup? Seperti Tuhan Yesus berlalu dari tengah kerumunan banyak orang. Seperti dalam akhir perikop bacaan Injil hari ini.
Terkadang kita terusik dan merasa tersindir oleh sabda Allah. Tetapi sejauh mana kita berusaha mengubah diri sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Ya Allah, mampukan kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga situasi sulit saat ini tidak membuat kami putus asa. Sebaliknya, kami semakin kuat berusaha sembari berserah diri kepadamu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.